Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat kembali belajar matematika secara daring melalui video pelajaran ini. Semoga dengan video ini dapat memberikan wawasan baru untuk kalian semua dan tetap semangat dalam belajar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai materi trigonometri, di mana ada membahas subbab tentang yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kuadran, dan sudut istimewa. Simak videonya. Ya, jadi kita akan membahas mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, misalkan ini ada segitiga siku-siku. Nah, di mana sisi tegak ini disebut sebagai sisi siku-siku dan sisi datar di bawah ini juga disebut sebagai sisi siku-siku. Dan yang sisi ini disebutnya adalah hipotenusa. Nah, jadi hipotenusa ini merupakan garis terpanjang di antara dari segitiga siku-siku ini, bukan garis miring ya. Nah, supaya lebih mudah kita buat menjadi kata-kata menjadi gini. Yang ini jika kita letakkan sudut alfa di sini, nah ini sebagai depan dari sudut alfa kan, ini alfa berarti sini depannya, dan di sini sebagai samping dari sudut alfa. Kita tuliskan sebagai samping, dan ini sisi miring atau disebut miring. Ini bukan karena garisnya miring, bukan ya, tapi karena ini sebagai bagian dari sini aja. Tadi ingat hipotenusa tadi adalah sisi terpanjangnya, bukan sisi miringnya. Cuma kita namakan ini sisi miring. Nah, kenapa bukan karena dari sisi miring dinamakan miring? Nah, karena jika kita lihat contoh yang ini, nah ini kalau kita lihat sisi miringnya yang mana? Yang ini ya nih. Namun sebenarnya hipotenusanya itu sisi terpanjangnya, bukan sisi miringnya. Nah, jadi yang mana kira-kira hipotenusanya? Yang di bawah ini. Nah, ini sisi siku-siku, ini juga sisi siku-siku. Hipotenusanya ini, bukan yang ini ya. Nah, begitu. Oke. Nah, dimana dalam perbandingan segitiga trigonometri pada segitiga siku-siku ini itu melibatkan pasti yang namanya adalah sinus, kosinus, dan tangen, atau disingkat sin, kos, dan tan. Nah, dimana dalam mencari sin alfa jika sudutnya di sini, nih, mencari rumusnya adalah yang mencari mudah disingkatnya gini. Sin itu cara mencarinya demi, singkatan dari depan miring. Nah, kalau cos atau kosinus mencarinya adalah sami, samping miring. Kalau tan, desa, depan samping. Nah, oke, kita jabarkan cara mencari yang pertama sin alfa. Sin alfa tadi adalah demi, depan, miring. Artinya depan dibagi oleh miring. Nih, depan di sini, miring di sini. Berarti kita tuliskan depan per miring. Nah, oke. Atau kalau mau disimbolkan, biasanya orang menyimbolkan di sini depan sebagai X atau sisi tegaknya ya. Nah, jadi tadi kalau mau pakai simbol boleh, misalnya kan sisi tegak ini biasanya Y disebutnya Y. Yang datar ini X, berarti nanti yang miring ini dianggap R. Berarti kalau mencari sin sama aja dengan Y per R. Boleh juga gitu. Tapi secara cepatnya gini, yang penting diingat adalah depan miring, sin demi, depan per miring. Depan yang di depan sudut, miring yang di sisi sininya. Oke, itu untuk sin. Sekarang yang cos. Cos alfanya berarti sami, berarti samping dibagi miring. Sampingnya di sini, miringnya di sini. Berarti tulis aja samping per miring. Nah, kemudian untuk tan atau tangen atau apa, itu rumusnya adalah desa, artinya depan dibagi samping, depan dibagi samping. Nah, itu untuk sudutnya yang terletak di sini sudutnya. Namun, apa jadinya jika sudutnya terletak di atas? Seperti contoh yang satu ini gambarnya. Nah, jadi sudutnya di atas ya. Sama aja, berarti
berubah posisinya, yang depan yang mana, yang samping yang mana. Kalau yang tadi kan di depan sudut alfa berarti depannya di sini, sampingnya di bawah. Nah, kalau ini sudutnya di sini berarti depannya di bawah, di sini depannya, sampingnya di sini. Nah, berarti cara pengerjaan yang beda, rumusnya itu mirip kok. Nah, jadi rumusnya sebenarnya sama aja untuk sin beta, cos beta sama tan beta. Cuman tadi letaknya aja beda, depannya di sini, sampingnya di sini, miringnya tetap di sini. Nah, tapi kalau kita tuliskan tetap aja sama. Nah, sin beta sama aja, depan per miring. Dan seterusnya pun sama ya. Nah, mungkin nanti supaya lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal supaya lebih jelas. Oke, perhatikan soal berikut ya. Nah, supaya lebih jelas kita masuk ke contohnya. Misalkan ada sebuah segitiga siku-siku dengan sisi di sininya 2, di sininya 3. Nah, misalkan supaya lebih mudah, kita tuliskan di sini A, B, dan C. Nah, berarti kita perlu apa? Sisi miringnya ya, atau hipotenusanya kita cari. Kita cari menggunakan apa? Ingat, gunakan rumus Pythagoras. Nah, rumus Pythagoras berarti mencari sisi miring, sisi tegak ditambah dengan sisi datar. Berarti sama aja, kita mencari AB itu sama aja dengan akar BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Berarti akar 2 dikuadratkan ditambah dengan 3 juga dikuadratkan. Maka dapatnya adalah 2 pangkat 2 itu 4 tambah 3 pangkat itu 9, berarti dapatnya adalah akar 13. Karena akar 13 ini nggak bisa diapa-apakan lagi, berarti kita diamkan aja akar 13. Sekarang kita tentukan nilainya. Yang pertama kita akan menentukan nilai sin alfa. Oke. Untuk menentukan nilai sin alfa, ingat tadi rumus sin apa? Sin alfa itu rumusnya adalah sin demi, berarti depan dibagi miring atau depan per miring. Depannya yang mana kalau alfa? Berarti depannya yang 2. Miringnya adalah yang di sini. Oh, sini tadi akar 13 ya dapatnya. Akar 13. Berarti di sini sin tadi demi ya, depan per miring. Berarti 2 per 13. Atau kalau bingung, tulis aja dulu di sini depan per miring. Baru kalian tuliskan nilainya. 2 per akar 13. Nah, ini perlu pengalian akar sekawan karena di bawahnya akar berarti kita kalikan akar sekawan, berarti akar 13 per akar 13. Nah, lalu gimana? Kalikan aja ke samping. 2 dikali akar 13 tetap 2 akar 13. Nah, akar 13 dikali akar 13 itu hasilnya adalah 13. Ingat, kalau akar dikalikan dengan akar, angkanya sama, berarti hilang akarnya. Nah, berarti 2 per 13 akar 13 hasilnya untuk sin alfa. Sekarang yang B. Itu cos alfa. Nah, menentukan cos alfa berarti rumusnya adalah sami samping per miring. Samping per miring. Berarti sampingnya mana? 3, miringnya 13, akar 13. Berarti 3 per akar 13. Ini juga dikalikan pakai akar sekawan, akar 13 per akar 13. Maka dapatnya di bawah akar 13 dikali akar 13 berarti kan hasilnya 13. Berarti 3 per 13 akar 13. Kemudian habis cos berarti kita pakai yang C tan. Tan tadi rumusnya apa? Sin demi, cos sami, tan desa. Berarti depan dibagi miring. Depannya mana? Nih, miringnya miring. Depan per samping maksudnya, maaf. Tan tadi kan desa. Depan per samping. Depannya 2, sampingnya 3, berarti sudah 2 per 3. Nah, karena bukan akar berarti cukup sampai di sini. Kemudian kita kerjakan yang beta lagi. Nah, sekarang untuk sin beta. Sin beta, ingat sudut beta di atas letaknya. Nih, di atas ini. Berarti untuk mencari sin tadi kan rumusnya demi ya, depan per miring. Kita nggak usah tuliskan lagi depan per miring, ingat. Depannya yang mana? Bukan 2 ya. Depan sudutnya berarti yang 3. Miringnya akar 13 tetap. Berarti sin beta sama dengan 3 per akar 13. Nah, karena akar di sini berarti kita kalikan akar sekawan, akar 13 per akar 13. Berarti 3 per
13 karena akar kali akar hilang akarnya karena angkanya sama per 3 per 13 akar 13 untuk sin beta. Sekarang yang E itu cos beta. Cos kan rumusnya sami, samping per miring. Sampingnya yang mana? Bukan 3 sampingnya, tapi 2, karena betanya sini sudutnya. Berarti 2 per akar 13. 2 per akar 13, kita kalikan akar sekawan. Nah, berarti dapatnya 2 per 13 akar 13. Yang terakhir, F itu tan beta. Tan beta rumusnya apa? Tan desa. Depan dibagi samping. Depannya 3, sampingnya 2. Berarti hasilnya adalah 3 per 2. Nah, kalau bentuknya bukan akar, berarti cukup sampai di sini aja. Kalau bentuknya akar, berarti perlu dikalikan akar sekawan. Nah, semoga bisa dipahami untuk yang menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ini. Ingat tadi rumusnya, yang penting diingat rumusnya ya. Sama kalian harus mengetahui letak sudutnya di mana ya. Tergantung pertanyaannya, tergantung melihat sudutnya di mana. Nah, jadi perhatikan itu. Cuman untuk rumusnya tetap sama. Sin rumusnya demi, depan per miring. Cos rumusnya sami, samping per miring. Tan rumusnya desa, depan per samping. Itu yang perlu diingat. Nah, sebagai contoh atau lebih lanjut supaya kalian lebih paham. Nah, coba kalian kerjakan yang ini. Dimana sisi sini adalah 6, di sini 8. Nah, tentukan sin alfa, cos alfa, tan alfa, sin beta, cos beta, sama tan betanya. Nah, di sini kalian berarti tinggal mencari sisi miringnya. Ingat, untuk mencari sisi miring tadi gunakan rumus Pitagoras. Nah, Pitagoras ini, dan ingat, jika bisa di sini akarnya bisa dicari, misalnya akar 25, berarti kan itu dapatnya 5, bisa kan? Berarti akar 25 sama dengan 5, berarti di sini nanti 5. Seandainya bisa diakarkan dari hasil akarnya. Namun, jika nggak bisa, biarkan aja dalam bentuk akar. Nah, begitu. Dan ingat, jika bentuknya bukan akar, berarti langsung aja kayak gini. Nah, cuman kalau bentuknya akar, berarti dikalikan pakai akar sekawan. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang kuadran. Nah, kuadran ini, secara definisi, diartikan adalah, yaitu sebagai seperempat bagian dari lingkaran. Artinya, jika terdapat sebuah lingkaran, nah, maka dibagi 4 bagian. Nah, jadi, dalam kuadran itu atau dalam pembahasan trigonometri ini terdapat 4 kuadran. Yang pertama disebut sebagai kuadran 1, yaitu letak sudutnya antara alfanya 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, kemudian untuk kuadran 2 itu di sini letaknya. Kuadran 1 di sini, kuadran 2 di sini. Sudutnya terletak di antara alfanya lebih dari 90 derajat sampai kurang dari 180 derajat. Sedangkan kuadran 3-nya di mana letaknya? Di sini atau di sini? Berarti di sini. Sini kuadran 3 ya. Kuadran 3. Kuadran 3 dari sudut berapa? Lanjut, di sini kan 180. Berarti alfanya lebih dari 180 derajat sampai berapa? Dari sini tadi 0, 90, 180, berarti di sini 270 derajat. Yang terakhir adalah kuadran 4. Kuadran 4. Itu letak sudutnya berapa? Yaitu antara alfanya lebih dari 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, begitu. Jadi pembagian kuadran ada 4. Nah, nanti untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas mengenai sudut relasi masing-masing kuadran. Nanti ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, sama kuadran 4. Yang mana semuanya memiliki sudut relasinya. Oke. Dan untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai sudut istimewa. Nah, yang terpenting dalam pembahasan trigonometri ini adalah kita harus mengenal yang namanya sudut istimewa. Jadi sudut istimewa itu adalah sudut-sudut yang sudah diketahui secara umum hasil dari bentuk sudutnya. Nah, misalnya di sini, ini yang istimewa ya. Jadi ada sin, cos, dan tan. Jadi sudut-sudutnya ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, itu untuk sin 0 sendiri adalah 0, sin 30 derajat adalah setengah, sin 45 adalah setengah akar 2, sin 60 derajat adalah setengah akar 3, dan sin 90 adalah 1. Nah, sedangkan cos ini adalah kebalikan dari sin. Jadi, kalau sin dimulai dari 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1, maka cos kebalikannya. Cos dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Kebalikan kan? Kalau ini dari sini ke sini, kalau cos dari sini ke sini. Nah, jadi cos 0 itu nilainya 1, cos 30 itu setengah akar 3, cos 45 tetap setengah akar 2, sama nih.
cos 60 setengah, cos 90 adalah 0. Nah, sedangkan tan ini adalah hasil dari pembagian sin per cos. Ya. Jadi untuk tan 0 itu kan tadi tan nilainya adalah sin per cos. Sin dibagi cos, berarti 0 dibagi 1 hasilnya adalah 0. Kemudian tan 30 derajat sama aja dengan setengah dibagi setengah akar 3. Nah, berarti ini pakai akar sekawan tadi. Maka dapatlah 1/3 akar 3. Kemudian untuk tan 45 derajat sama aja dengan setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Nilainya pasti hasilnya adalah 1. Nah, kemudian untuk tan 60 itu nilainya adalah setengah akar 3 dibagi setengah. Maka dapatnya adalah akar 3. Nah, karena setengah dibagi setengah kan nilainya 1. Berarti akar 3 dapatnya. Kemudian untuk tan 90 hasilnya tak terdefinisi atau tak hingga. Nah, jadi kenapa dapatnya gitu? Karena 1 dibagi 0. Nilainya tak terdefinisi atau tak hingga. Nah, jadi sudut istimewa ini perlu dihafal. Nanti akan sangat berguna untuk menentukan sudut-sudut yang jumlahnya banyak seperti misalnya 280 atau 310. Nah, itu perlu diketahui dari sini. Cuman di sini perlu dihafal juga nih. Nah, begitu. Jadi untuk pembahasan mengenai hari ini cukup sampai di sini. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.